Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau memberikan informasi terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang sempat ditarik oleh kementerian baru saat ini, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Karena ada beberapa informasi yang dirasa aturan tersebut itu lebih banyak membebankan dosen-dosennya. Nah, oleh karena itu, di sini saya mendapatkan informasi melalui harian kompas.com bahwasanya Mendikti itu membuka peluang akan dihapus aturan terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen yang banyak dibahas di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi Kebudayaan itu telah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 44 tahun 2024 yang mengatur tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. Di mana pada saat aturan ini diterbitkan ada sedikit cercah harapan bahwa terutama yang berkaitan dengan karir dan penghasilan dosen, dan juga yang paling menarik itu adalah perpindahan dosen eksternal home base gitu. Nah, namun ketika berita ini muncul, itu terdapat kemungkinan bahwa aturan ini akan dihapus atau mungkin direvisi ulang setelah mendapatkan banyak kritikan dan evaluasi dari berbagai pihak. Nah, saya juga tidak tahu bahwa kritikan itu dari mana, evaluasinya itu dari mana. Karena ada beberapa analisis yang kemudian kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan peraturan yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, serta kemungkinan dampak yang terjadi jika aturan ini benar-benar akan dihapus. Nah, jadi kita coba meringkas, mengulik lebih ke belakang terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 ini, bahwasanya aturan ini itu disahkan dengan tujuan sebenarnya untuk menata ulang regulasi yang mengatur profesi dosen, termasuk di dalamnya adalah pengolahan karir dan penghasilan. Nah, kemudian lahirlah Permendikbudristek yang nomor 447 itu beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan tersebut itu adalah, pertama itu adalah status dosen dulu. Nah, di mana dosen itu sekarang dibagi menjadi dosen tetap dan tidak tetap dalam aturan tersebut Kemudian dosen tetap itu diwajibkan bekerja penuh waktu dengan beban minimal itu adalah 12 SKS. Jadi tujuannya memang untuk meringankan beban administrasi mungkin Kemudian dosen tetap itu juga memiliki beban kerja, dosen tidak tetap itu memiliki beban kerja yang lebih fleksibel dan bisa bekerja di beberapa perguruan tinggi. Nah, ini yang mungkin dirasa bahwa aturan tersebut itu harus direvisi. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan jenjang jabatan akademik, di mana jabatan akademik dosen itu terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Tetapi ada persyaratan kualifikasi dan publikasi ilmiah untuk menjadi kenaikan jabatan atau promosi kenaikan jabatan akademik. Nah, sayangnya justru di aturan ini itu tidak dibahas sama sekali terkait dengan loncat jabatan yang sebelumnya sempat ada. Nah, itu jadi menurut saya, ini juga mungkin menurut Bapak Ibu kalau silakan berkomentar, ini merupakan suatu kemunduran dengan munculnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2024 itu memicu dosen-dosen itu tidak bisa lebih cepat untuk menjadi guru besar, semacam itu dan itu berlaku untuk semua dosen, tidak memandang ini dosen ASN ataupun dosen non ASN. Padahal kalau kita lihat tupoksi sebenarnya aturan tersebut itu diperuntukkan untuk dosen ASN. Nah, tetapi embel-embelnya pada akhirnya ketika ada dosen non ASN yang ingin loncat jabatan dari lektor misalnya ke guru besar ataupun dari asisten ahli ke lektor kepala, itu seringkali ditolak oleh asesor karena berbenturan dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2024 itu. Padahal itu adalah hanya diperuntukkan untuk dosen ASN. Jadi kalau dosen non ASN apa-apa itu selalu dirugikan lah semacam itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sertifikasi dosen itu
hanya boleh diikuti oleh dosen yang memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan sudah memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli. Nah, bagi sertifikasi dosen ini dilakukan dengan sistem penilaian portofolio Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini sempat memberikan angin segar buat teman-teman dosen yang tadinya belum pernah lulus ya sertifikasi dosen, karena untuk tes-tes seperti tes bahasa Inggris dan lain-lain itu sudah dihapus. Nah, tetapi dengan ditariknya aturan ini itu besar kemungkinan juga akan kembali ke zaman purbakala gitu ya. Tapi kita lihat saja nanti perubahannya seperti apa. Nah, kemudian beban kerja dosen ini terdiri dari kegiatan pengajaran, kemudian ada penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga tugas tambahan. Nah, dosen itu dapat tetap bekerja di perguruan tinggi dengan persetujuan dari perguruan tinggi asal. Artinya bisa mengajar di perguruan tinggi lain ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan penghasilan dosen, nah ini yang mungkin banyak juga menjadi kritikan oleh berbagai macam dosen-dosen, yang terutama berkaitan dengan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada dosen itu harus memenuhi kriteria. Nah, sebenarnya ketika muncul aturan ini tuh sempat ada angin segar ya, terutama untuk dosen-dosen yang selama ini mendapatkan gaji pokok maupun tunjangan itu tidak sesuai ya dengan harapan, karena aturan ini nanti akan di backup sebenarnya dengan atau diperkuat dengan peraturan ketenagakerjaan waktu itu. Nah, sayangnya kemudian aturan ini kemudian ditarik dan untuk mungkin akan tidak diberlakukan atau direvisi. Jadi tapi kalau kita lihat dari judulnya ini ya kemungkinan besar itu akan dihapus ya aturan terkait dengan profesi dan penghasilan dosen ini. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik itu adalah etika dosen. Nah, di mana dalam aturan ini di bagian terakhir itu kalau Bapak Ibu perhatikan ya, itu mengatur standar perilaku dosen ya, termasuk di dalamnya itu adalah larangan plagiarisme, kemudian konflik kepentingan dan gratifikasi. Nah, kalau ini saya lebih setuju ya terkait dengan tersebut, karena banyak sebenarnya dosen-dosen itu yang tidak paham dengan etika dosen ini ya. Nah, kemudian ada promosi dan demosi dosen. Nah, ini juga penting ya, karena dosen-dosen yang naik jabatan tidak sesuai dengan aturan yang ada ya, misalnya dia menggunakan perjokian dan lain sebagainya, ya sudah layaknya mereka mendapatkan demosi ya. Terutama kalau yang ditengarai atau didapatkan informasi terkait dengan ada beberapa oknum yang mencoba untuk naik ke guru besar, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Nah, itu semestinya baik dosen maupun kampusnya itu harus mendapatkan demosi gitu. Nah, berdasarkan informasi yang ada melalui harian Kompas ini, di mana Mendikbudristek itu, Mendiktisaintek itu membuka peluang untuk sebenarnya menghapus atau merevisi aturan yang mengatur terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, saya juga tidak tahu seperti apa nanti kalau misalnya ini direvisi itu seperti apa ya. Nah, di mana hal ini muncul ya, mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan termasuk dosen dan asosiasi akademisi. Nah, ada beberapa alasan utama sebenarnya yang menjadi pertimbangan untuk menghapus aturan ini ya. Nah, pertama itu adalah kekhawatiran terhadap dampak finansial bagi dosen. Gitu. Jadi saya mencoba membaca ini, Bapak Ibu bisa membaca ya berita ini, dan saya mencoba menganalisiskan melalui video ini, di mana kekhawatiran tersebut itu muncul misalnya banyak dosen yang merasa bahwa aturan baru ini itu terlalu ketat dan memberikan tunjangan dan penghasilan tambahan ya, terutama terkait dengan sertifikasi dosen. Kemudian dosen yang tidak memenuhi syarat sertifikasi itu tidak dapat mendapatkan tunjangan profesi yang bisa sebenarnya berdampak kepada kesejahteraan mereka. Kemudian kritik terhadap sistem sertifikasi dan kenaikan jabatan akademik. Nah, di beberapa dosen itu menilai bahwa persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi itu terlalu rumit dan membebani mereka dengan birokrasi tambahan. Ya, mungkin karena mereka harus mempersiapkan tes bahasa Inggris dan lain sebagainya itu ya. Kemudian syarat kenaikan jabatan akademik terutama menjadi profesor itu dianggap terlalu tinggi sehingga banyak dosen yang kesulitan untuk mencapainya. Sebenarnya kalau yang berkaitan dengan ini itu tidak terlalu tinggi ya, karena memang sudah sepantasnya seorang guru besar atau dosen yang ingin menjadi guru besar itu sebelum memutuskan untuk menjadi guru besar itu semestinya yang bersangkutan itu mempelajari dulu
seperti apa sih kalau misalnya menjadi guru besar itu. Jadi tidak serta-merta bahwa ini yang banyak terjadi ya di lapangan, bahwa ketika menjadi guru besar seakan-akan itu sesuatu hal yang superior gitu ya, membanggakan gitu. Padahal dia mencapai guru besar itu dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kenapa saya bilang bahwa perlu dipelajari dulu sebelum untuk menjadi guru besar? Karena tuntutan untuk menjadi guru besar setelah Bapak Ibu menjadi guru besar itu adalah juga tidak mudah. Bapak Ibu harus tetap produktif, ya, menghasilkan karya-karya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas ya, ataupun industri, karena Bapak Ibu itu mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Nah, semacam itu. Jadi, ya meskipun kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya, tunjangan yang didapatkan untuk guru besar itu masih jauh di bawah standar ya, dibandingkan dengan negara-negara asal. Tetapi yang menjadi kesalahan banyak teman-teman dosen adalah ketika memutuskan untuk menjadi guru besar, itu mereka tidak mempelajari sebenarnya apa saja yang harus dilakukan setelah menjadi guru besar. Ya, terutama keterkaitan dengan transfer keilmuan yang harus mereka tetap lakukan. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan. Gitu ya. Jadi penting Bapak Ibu untuk mempelajari dulu sebelum memutuskan untuk menjadi guru besar. Kemudian otonomi perguruan tinggi dan dalam mengelola dosen gitu ya, di mana sebenarnya aturan ini itu menetapkan standar nasional yang ketat untuk pengelolaan karir dosen, di mana perguruan tinggi swasta yang merasa kehilangan fleksibilitas dalam mengatur penggajian dan pengangkatan dosennya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah potensi dampak pada kualitas pendidikan. Nah, di mana beberapa akademisi itu khawatir bahwa aturan ini itu bisa menyebabkan berkurangnya minat menjadi dosen. Itu benar ya, karena memang tidak ada sebenarnya di Indonesia itu yang mengatur standarisasi gaji dosen gitu ya. Ya, kalaupun itu ada, ya saya kira belum ada. Ya, kalau misalnya aturan itu dimunculkan, maka semua dosen dimanapun ya, baik itu di PTN maupun di PTS, itu harus memiliki standarisasi yang sama gitu, sesuai dengan jabatan akademiknya. Nah, kemudian jika aturan ini tetap diterapkan, ada kekhawatiran bahwa dosen itu akan lebih fokus mengejar sertifikasi dan angka kredit daripada fokus pada pengajaran dan penelitian. Kalau yang ini belum tentu juga karena belum dicoba gitu ya. Gitu. Kemudian apa sebenarnya keuntungannya jika peraturan ini dihapus ya? Jadi kalau keuntungannya jika aturan ini dihapus, tentunya ada fleksibilitas bagi perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu dapat mengatur sendiri mekanisme pengaturan dan promosi dosen tanpa harus mengikuti standar yang ketat dari Kemendikbudristek. Kemudian, kampus itu dapat lebih leluasa dalam menentukan skema penggajian dan tunjangan dosennya. Gini ya, kalau seperti ini, itu masih tetap akan ada dosen-dosen yang kesejahteraannya itu masih di bawah standar gitu. Kalau misalnya kampusnya masih menentukan keleluasaan untuk menggaji dosen, terutama di kampus-kampus swasta. Kemudian beban administrasi dosen itu berkurang. Harapannya seperti itu ya. Tetapi saya juga tidak yakin apakah kemudian ketika direvisi aturan ini itu akan mengurangi beban administrasi dosen ya, karena ini sudah mengakar ya. Sudah sangat lama kita itu terlalu dibebani dengan aturan-aturan atau beban-beban administrasi yang sebenarnya itu dibuat oleh pemerintah sendiri gitu. Sehingga kalau misalnya itu aturannya ini dihapus dengan harapan bahwa administrasi dosen itu akan berkurang ya, maka dosen itu diharapkan bisa fokus pada pengajaran dan penelitian tanpa terbebani dengan urusan administrasi. Saya kira dengan adanya wakil menteri ya, dari salah satu universitas ternama di Cina itu bisa sebenarnya kita mengadopsi ya sistem pendidikan yang diterapkan di kampusnya itu seperti apa gitu. Itu bisa menjadi pertimbangan sehingga sistem administrasi dosen yang selama ini banyak membebani dosen itu mungkin akan berkurang. Kemudian kesejahteraan dosen itu lebih terjamin. Saya juga tidak yakin dengan kalau misalnya aturan ini direvisi kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba kesejahteraan dosen itu akan lebih terjamin. Dengan cara apa untuk menjaminkan kesejahteraan dosen? Melalui sertifikasi? Ya enggak juga. Melalui tukin. Sekarang lagi ribut
gitu. Adapun kalau misalnya Tukin itu juga hanya cuma dosen ASN, dosen non ASN tidak mendapatkan. Padahal anggaran Tukin itu diambilkan dari anggarannya APBN, yang di situ juga sebenarnya ada kontribusinya kampus-kampus swasta, gitu. Jadi kalau misalnya untuk mensejahterakan dosen, saya juga masih agak ragu kalau ini kemudian direvisi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang kerugian jika peraturan ini dihapus, ya pertama ya tentunya tidak ada standar nasional yang jelas ya gitu. Karena mau berbicara tentang profesi karir dosen ya ini sudah ditarik gitu. Kemudian ketidakpastian dalam penghasilan dosen. Nah, jelas ya karena aturan ini sudah akan ditarik bahkan tidak akan diberlakukan gitu. Nah, kemudian potensi menurunnya kualitas pendidikan. Nah, kita itu tidak selalu berfokus pada kualitas, tapi berfokus pada kuantitas. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi, eh, seperti contoh ya, ribut-ribut tentang Tukin gitu ya. Tukin. Nah, apakah kemudian ketika Tukin itu didapatkan ya, menjadi kesejahteraan, salah satu kesejahteraan dosen, kemudian apakah kemudian bisa menjamin bahwa lulusan yang mereka hasilkan itu adalah lulusan-lulusan yang berkualitas. Sedangkan kalau kita misalnya berbicara dari cara rekrutmen dosennya saja itu adalah sudah salah gitu ya. Kenapa saya bilang salah? Ya mohon maaf ya kalau saya terkait dengan hal ini ya. Karena kalau kita mau meningkatkan sebenarnya kualitas pendidikan, sebenarnya dari proses rekrutmen dosennya itu adalah ya minimal harus S3 gitu ya, bukan yang S2. Itu yang harus dipahami. Coba misalnya karena kalau yang S3 itu minimal mereka matang ya di dalam mereka memecahkan masalah ya. Meskipun tidak semuanya juga. Tetapi kalau misalnya rekrutmen atau sudah memiliki standarisasi bahwa dosen itu minimal S3, maka saya kira pelan-pelan itu kualitas pendidikan kita akan membaik gitu. Nah, gitu. Jadi saya juga tidak tahu bahwa apakah nanti akan memberikan dampak besar positif ya ketika misalnya aturan Permendikbudristek ini ditarik gitu ya, yang nomor 44 ini atau bahkan direvisi. Kita tunggu saja seperti apa informasinya. Tentu ini menjadi hal yang menarik buat kita untuk menunggu informasi tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.